Assalamualaikum Pak Badowi. Waalaikumsalam, Widi. Apa Ya, kabar, Widi? Alhamdulillah baik. Pak Badowi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke. Oke. Jadi untuk diskusi kita kali ini terkait corporate research ya Pak. Oh, oke, ya. Oke. Corporate research ya. Ya. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Eh, apa itu corporate research? Oke, Widi. Secara sederhana, corporate research itu adalah sebuah aktivitas penelitian yang kita lakukan untuk mengevaluasi atau untuk memahami fenomena di dalam aktivitas bisnis di level korporat, gitu ya. Nah, sebetulnya aktivitas risetnya pun sama seperti yang dilakukan pada akademisi ya. Mungkin Widi dan teman-teman dulu pernah mengerjakan skripsi atau tesis begitu ya untuk S2, S3, disertasi. Nah, kalau untuk akademisi, maka outputnya adalah misalnya berkaitan sama hipotesis gitu ya. Jadi ada hipotesis, kemudian pengumpulan data, ada hasil yang diperoleh dan diinterpretasikan. Nah, sebetulnya kasus yang ada di korporat itu juga sama. Jadi hampir setiap hari kita menghadapi banyak isu ya, banyak fenomena, banyak masalah. Nah, sebelum kita bisa membuat rekomendasi, sebelum kita bisa membuat sebuah resolusi untuk menyelesaikan masalah di perusahaan, sebetulnya idealnya itu adalah kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, pada prakteknya aktivitas penelitian ini itu dilakukan oleh bagian think tank ya, bagian perencanaan, atau bagian pengembangan dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau di negara kita itu bagian think tank-nya adalah Bappenas ya, Badan Pengembangan Nasional. Atau di dalam perusahaan biasanya ada juga Research and Development (R&D). Nah, itu adalah bagian-bagian divisi yang harus terus melakukan update ya, untuk mengevaluasi, melihat atau bahkan membantu para pimpinan, membantu para direksi untuk memecahkan isu atau proyek yang mana nanti itu bisa menjadi salah satu pedoman rekomendasinya dalam pengambilan keputusan. Ya, banyak sekali kalau misalnya perusahaan itu punya masalah di bidang perencanaan strategi, maka kita perlu melakukan itu ya. Melihat misalnya apakah hubungan motivasi karyawan dengan capaian kinerja itu ada hubungannya apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, kadangkala yang namanya perusahaan ini juga tidak selalu memiliki sumber daya. Ya. Maka ada beberapa perusahaan itu meminta bantuan dari konsultan eksternal untuk melakukan penelitian tersebut. Ya tentunya outputnya nanti dalam bentuk kajian atau dokumen evaluasi, dokumen misalnya due diligence dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi, namun secara sederhana ini adalah penelitian untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan. Dan outputnya adalah memberikan rekomendasi supaya dijalankan oleh para pimpinan. Begitu, Widi. Baik Pak. Kemudian apa saja manfaat dari corporate research ini bagi perusahaan? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan itu tidak dilakukan secara selagis ya. Karena kalau pengambilan keputusan kita lakukan secara selagis, maka juga akan risiko manajemennya akan tinggi sekali ya. Risikonya tinggi untuk gagal. Nah, oleh karena itu penelitian di korporat itu penting untuk apa? Supaya pengambilan keputusan yang kita lakukan itu lebih presisi, lebih akurat ya, dan tingkat error itu lebih kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tahapan-tahapan atau proses yang kita lakukan di dalam membuat sebuah ide, membuat sebuah strategi itu didasarkan kepada bukti empiris. Ya, jadi misalnya kita mau melakukan ekspansi untuk pemasaran kita gitu ya. Kita mengekspansi regional yang saat ini kita di Jawa Timur, maka kita akan melakukan ekspansi di luar Jawa Timur. Nah, kalau kita menggunakan data yang akurat, misalnya kita berjualan tas kulit gitu ya, di Jawa Timur ada beberapa
perusahaan tas ya, tas kulit handcraft, itu kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Ya, kita mau keluar dari Jawa Timur, apakah kita mau ekspansi ke Bali, kita mau ekspansi ke Jawa Tengah, atau kita ekspansi ke Bandung dan lain sebagainya. Maka kita perlu melakukan penelitian potensi potensi konsumen di daerah lain itu berapa yang paling dominan, paling banyak yang membutuhkan tas kulit itu ya, produk perusahaan. Nah, itu nanti potensi keberhasilannya akan lebih tinggi dalam proses menggunakan data yang akurat itu. Dan manfaat berikutnya tentunya yang namanya profit company, kita punya tujuan untuk meningkatkan shareholder value ya. Jadi tentunya kita akan bisa membuat happy ya para investor di perusahaan kita, karena mereka sudah menanamkan banyak uang di perusahaan kita, maka kita harus mengelola dengan baik supaya nilai perusahaan semakin meningkat. Nah, begitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian apa saja komponen dari corporate research ini, Pak? Secara umum, kita membagi ada beberapa aspek penting. Yang pertama berkaitan dengan permasalahan utamanya apa, isu utama apa yang ingin kita selesaikan. Ya. Yang kedua, komponen kedua adalah tentunya kita perlu menentukan metode yang paling tepat bagi penelitian ini, ya, bagi kajian ini. Karena begini, berbeda masalah, tentunya kita juga perlu menggunakan metode yang sesuai dengan masalah itu. Metode penelitian itu bisa saya ibaratkan adalah sebuah pisau, gitu ya. Nah, kalau tujuan kita, masalah yang ingin kita selesaikan itu adalah misalnya tujuannya memotong kue tar, gitu ya, maka kita menggunakan pisau kecil, gitu ya, dan tidak begitu tajam. Tapi kalau tujuan kita untuk memotong pohon, maka kita menggunakan pisau yang lebih besar atau kapak, gitu ya. Dan tidak mungkin kita menggunakan kapak untuk memotong kue, gitu kan. Dan tidak mungkin juga kita menggunakan pisau kue tar untuk memotong pohon. Nah, ini adalah sebuah metode. Jadi setelah kita mengetahui tujuan apa untuk menyelesaikan masalah apa, maka penentuan metode, menentukan alat-alat yang kita gunakan, ini menjadi salah satu bagian penting. Ya. Misalnya Widi mau memotong pohon gitu ya, tapi Widi menggunakan pisau pemotong buah gitu yang kecil. Kira-kira bisa apa namanya? Bisa putus nggak tuh pohon? Jawabannya bisa, tapi lama kan Enggak. Widi ya. Ya kan? Iya. Bisa tapi lama sekali gitu kan, dan tidak efektif. Nah, sama di perusahaan juga begitu. Jadi metode itu sangat penting. Nah, yang berikutnya tentunya kita perlu mengolah data yang akan kita terima. Nah, alat dalam menggunakan data ini juga penting. Nah, mungkin Widi pernah mendengar kalau kita misalnya melihat regresi gitu ya, maka alat apa yang kita pakai? Biasanya kita pakai SPSS. Nah, tapi misalnya kita mau melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, apakah kita menggunakan SPSS? Tentunya jawabannya tidak. Kita menggunakan PLS atau mungkin ANOS gitu ya. Nah, alat ini harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Atau misalnya kita mau melihat atau mengolah data, big data, berkaitan dengan decision. Nah, kita mau membuat sebuah keputusan, maka metode yang kita gunakan adalah decision tree. Apa alat yang kita bisa pakai? Kita bisa pakai Kenang, ya, salah satu software untuk mengolah data, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tahapan interpretasi. Nah, di dalam interpretasi ini juga tidak kalah penting, gitu. Ya, misalnya kita sudah bisa mendapatkan sebuah hasil yang sangat valid, gitu ya, valid dan reliable. Tapi interpretasi kita dalam menerjemahkan hasil olahan itu keluar dari konsep atau keluar dari framework atau teori yang kita gunakan, maka interpretasinya pun juga akan berubah, gitu ya. Nah, teori atau framework yang kita gunakan itu bisa saya ibaratkan seperti kacamata, Widi. Nah, jadi misalnya kita melihat sebuah tembok, ya, temboknya itu sebetulnya warnanya putih. Tapi kalau kacamata kita, lensa kacamata itu warnanya biru, maka tembok itu akan kelihatan biru. Nah, tapi kalau lensa kacamata kita itu warnanya merah, maka tembok itu akan berwarna merah. Nah,
Jadi framework atau teori yang kita gunakan di dalam penelitian korporat ini itu akan menentukan hasil interpretasi. Ya. Nah, berikutnya baru kita akan membuat sebuah rekomendasi dalam bentuk bisa dalam bentuk keputusan, bisa dalam bentuk policy, ya, kebijakan, atau mungkin dalam bentuk rencana aksi yang itu akan dilakukan oleh para stakeholder di perusahaan. Gitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian bagaimana tahapan dari penyusunan dokumen corporate research ini? Ya, secara umum tentunya kita mengawali dari penentuan tema besar, ya, isu strategis apa yang ingin kita selesaikan, masalah apa yang ingin kita selesaikan yang akan menjadi tujuan dari corporate research ini. Yang kedua, kita perlu melakukan data collecting. Ya, tentunya kita menyiapkan instrumen-instrumen pengumpulan data untuk data collecting. Nah, setelah data collecting itu kita peroleh, ya, kita selesaikan, maka kita perlu melakukan analisis data. Nah, di dalam analisis data ini, ketika kita sudah mendapatkan hasil, maka kita perlu interpretasi, dan setelah interpretasi itu kita bisa melakukan simulasi atau follow up dalam bentuk rekomendasi, atau misalnya kita membuat sebuah keputusan, ya, keputusan A nanti hasilnya begini, keputusan B hasilnya begini. Nah, sehingga pimpinan itu akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan konsekuensi yang sudah kita peroleh. Kurang lebih begitu, Widi. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apa dampak positif dari corporate research ini bagi stakeholder? Tentunya sangat banyak, ya. Ini sangat general. Jadi mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh gitu, ya. Misalnya kita mau melakukan corporate research itu berkaitan dengan strategic positioning gitu, ya. Nah, kita sama menjual produk yang sama dengan kompetitor, kemudian kita juga memiliki lokasi yang sama dengan kompetitor. Nah, tapi bagaimana kita bisa bersaing gitu, ya, dan menjadi pemenang? Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, tentunya kita bisa menemukan hasil dari strategi positioning itu. Nah, jadi mungkin secara umum strategi positioning itu bisa saya artikan adalah kita perlu menciptakan semacam keunggulan berkompetisi secara berkelanjutan, Widi. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan dua cara. Cara pertama itu adalah kita perlu membuat sebuah rumusan atau membuat sebuah inisiatif yang mana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di perusahaan itu betul-betul berbeda dengan kompetitor kita. Nah, yang kedua, kalau kita tidak bisa menemukan different activities, maka kita bisa melakukan aktivitas yang sama dengan kompetitor kita, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik. Nah, dengan cara yang unik ini, secara umum ada aspek yang terpenting itu adalah efektivitas. Jadi misalnya kita sama-sama memproduksi ayam goreng gitu, ya. Tapi yang kompetitor kita membutuhkan uang 100.000 untuk menghasilkan 300.000. Nah, kita juga sama, kita memproduksi ayam goreng, tapi karena cara kita lebih inovatif, lebih efisien, maka untuk menghasilkan 300.000 kita hanya butuh uang 75.000. Nah, ini akan menghasilkan strategi positioning yang menarik. Nah, secara umum turunan dari strategi positioning ini kita bisa dapat banyak hal. Yang pertama, kita perlu menentukan kira-kira aspek keunikan apa yang akan kita miliki. Dan ini banyak pilihan. Apakah kita menjual sebuah produk atau layanan yang sangat spesifik, ya, sangat spesifik, tapi untuk konsumen yang jumlahnya banyak. Ya, misalnya kita berjualan misalnya pelumas atau oli, ya, oli mobil. Nah, ini kan produknya sangat spesifik, ya. Lubricants ini kan sangat spesifik. Tapi orang se-Indonesia itu butuh gitu, ya. Yang berkendaraan motor atau mobil pasti butuh oli.
Nah, ini juga menjadi salah satu positioning. Atau kita memposisikan perusahaan itu melayani konsumen apa namanya yang kecil, konsumen yang kecil, tapi barangnya banyak sekali. Nah, itu bisa kita lakukan misalnya kita menjual produk-produk apa namanya produk-produk keuangan, ya produk-produk keuangan misalnya seperti saham, falas, kemudian obligasi dan banyak sekali produk turunannya. Tapi konsumennya kecil, ya yaitu siapa orang-orang yang memiliki kesejahteraan tinggi, ya. Orang-orang kaya, crazy rich. Nah, jumlah crazy rich itu kan sangat kecil ya. Nah, itu bisa juga positioningnya di sana. Atau kita melayani kebutuhan yang beragam untuk pasar yang apa namanya banyaknya, konsumennya banyak. Tapi jumlah populasinya kecil. Nah, ini juga bisa kita lakukan dan masih banyak lainnya. Nah, keputusan-keputusan strategis di dalam pengambilan keputusan ini tidak bisa, Widi, kita mengambil keputusan ini hanya apa ya, hanya meeting, rapat, itu nggak bisa. Harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Ya, sehingga apa? Pengambilan keputusan itu nanti akan lebih efektif untuk apa? Untuk menciptakan productivity frontier gitu ya. Jadi kita akan menjadi yang paling depan dalam produktivitas bisnis di sektor kita, atau juga bisa menciptakan semacam competitive convergence gitu ya, keunggulan yang mungkin pesaing kita tidak pernah bisa membayangkan keunggulan itu dan dia tidak bisa memiliki gitu. Nah, hal-hal sangat spesifik seperti ini perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu gitu. Ya, begitu, Widi. Ya, baik, Pak. Kemudian, apa alat analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen corporate research ini? Alat-alat yang digunakan itu tergantung dari masalah yang kita yang akan kita selesaikan. Contohnya saat ini saya membantu salah satu organisasi pemerintahan ya, salah satu pemerintahan di Indonesia. Nah, masalah yang dihadapi adalah bagaimana membantu masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah, MDR, masyarakat berpenghasilan rendah, ini untuk bisa naik kelas, gitu ya. Nah, maka inisiatif yang saya tangkap ketika saya wawancara di stakeholder yang saya bantu itu adalah perlu terjadi sinergi ya antara semua stakeholder di kota tersebut gitu ya. Maka untuk bisa memecahkan masalah ini dengan tujuan tadi, maka saya menggunakan alat yaitu adalah triple helix. Ya, triple helix ini itu adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk mensinergikan semua stakeholder, mulai dari pemerintahan, mulai dari universitas, mulai dari industri, public company, mulai dari media, asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka alat yang kita pakai adalah triple helix. Nah, tapi kalau masalahnya ada yang lain, kita pernah juga saya 2 tahun yang lalu itu diminta oleh klien, oleh user itu untuk mengevaluasi efektivitas program yang selama ini dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, maka saya harus bisa nih melakukan mapping, ya. Misalnya ada 100 program didanai sekian juta, sekian miliar. Nah, ini harus saya mapping dulu. Nah, ketika saya melakukan mapping ini, saya menggunakan benchmark, itu menggunakan matrik GE metrik, ya, General Electric-nya metrik. Kemudian ada juga sebuah kasus untuk memecahkan masalah itu kita tidak ada benchmark atau kita tidak menemukan teori yang tepat. Maka kita harus melakukan brainstorming dengan tim untuk membuat sebuah model yang mana model itu bisa membantu klien untuk memecahkan masalahnya. Kurang lebih begitu, Widi. Baik, Pak.
kemudian bagaimana metode kerangka berpikir untuk penyusunan dokumen dari corporate research ini? Kalau bicara dengan kerangka berpikir, itu kembali lagi pada alat apa yang akan kita gunakan. Kadang-kala kita menggunakan kerangka berpikir secara general, tentunya kita tentukan terlebih dahulu tujuannya apa, tujuan dari kajian ini. Kemudian kita perlu mengekstraksi konsep atau model atau teori yang kita gunakan ke dalam konteks masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, setelah kita berhasil melakukan rekonstruksi atau rekonsepsi dari framework itu dan fit atau cocok dengan kebutuhan klien, maka kita bisa lanjutkan ke dalam pengisian metode penelitian dari mulai data collecting, interpretasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu biasanya karena ini adalah empiris ya, penelitian di perusahaan, maka setelah kita menyelesaikan metode penelitian tadi, kita harus menemukan resolusinya apa, strateginya apa. Nah, dari strategi itu kita lanjutkan ke dalam aransemen pendukung. Apakah nanti perlu dilakukan perubahan struktur, apakah perlu dilakukan perubahan sistem kompensasi, apakah perlu dilakukan rekrutmen, dan lain sebagainya. Jadi tahapannya kurang lebih begitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian berapa lama pengerjaan dari corporate research ini, Pak? Ini berbeda ya dengan jasa-jasa saya yang lain. Kalau jasa yang lain kan kurang lebih hampir sama, antara 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Tapi kalau corporate research ini bisa sampai 1 tahun, Widi. Ada yang ya memang sih ada yang cuma 1 bulan bisa kita selesaikan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Biasanya kalau 1 tahun itu kita diminta untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Kita membuat pilot project. Jadi misalnya saya hasil dari riset itu dibutuhkan semacam transformasi digital misalnya. Maka saya juga diminta untuk melakukan pilot project pada divisi tertentu untuk melakukan transformasi digital. Apakah proses bisnisnya itu akan lebih cepat atau tidak? Apakah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebanding dengan output atau peningkatan profit ya. Nah, ini perlu diuji ulang dulu sebelum diterapkan di level yang lebih besar, yaitu pada level 1 perusahaan. Nah, kalau metodenya ada pilot project, maka kita butuh hampir 1 tahun biasanya. Nah, ketika di tahun depan itu akan dieksekusi untuk semua divisi, semua anak perusahaan, semua tipe perusahaan seperti itu. Kurang lebih begitu, Widi. Baik, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Penjelasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Badawi atas waktunya. Yeah. Sama-sama, Widi. Mungkin ini untuk corporate research ini memang sedikit sulit ya untuk disampaikan kepada klien, kepada masyarakat, karena memang corporate research ini sorry to say ya, masalahnya itu sangat beragam. Sangat beragam. Iya, Pak. Jadi kadang-kala saya melihat sebuah perusahaan yang megah gitu ya, profitnya tinggi banyak, tapi ternyata di dalamnya masalahnya juga luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Iya. Ya, saya rasa cukup begitu ya, Widi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Badawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Widi. Selamat malam. Iya.